Shalom bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok mata kuliah Etika Kristen, kelompok 2, yaitu saya Aryan Tulasi, saudara Saya Margarita Romatua Tekotorop. dan saya Alfred Diego Sirait. Ya, jadi kami di sini sedang melakukan penelitian mengenai hidup selibat dan kami telah hadir di sini di Gereja Paroki Santo Fransiskus Asisi Brastagi bersama Pastor Tommy Simamora. Selamat siang, Pastor. Selamat siang, teman-teman. Ya. Adapun topik kita kali ini mengenai hidup selibat. Dan Pastor mungkin boleh perkenalan nama Pastor, perkenalan nama dan jabatan di tempat ini. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini. Saya Pastor Tommy Simamora dari Ordo Kapusin sebagai vikaris paroki di Paroki Santo Fransiskus Asisi Brastagi ini. Vikaris paroki ini sering disebut Pastor Rekan di Paroki Brastagi ini. Terima kasih, begitu perkenalan singkat. Oke, Pastor, terima kasih. Jadi kami akan mulai mungkin dengan pertanyaan, sejak kapan Pastor punya keinginan untuk menjadi seorang pastor? Iya, jadi memang ini akhirnya jadi cerita panggilan, kan gitu ya, jadi cerita panggilan. Lalu keinginan saya menjadi pastor itu sebenarnya tidak dari awalnya langsung ingin menjadi pastor, tetapi cita-cita saya awalnya itu hanya mau sekolah di seminari. Lalu waktu saya kelas 5 SD, tahun berapa itu saya tidak tahu ya, udah lupa lah. Saya melihat ada segerombolan anak seminari sedang melakukan aksi Natal di kampung kami di Palepi. Lalu saya tertarik melihat atraksi-atraksi mereka yang begitu atraktif. Lalu saya berkeinginan dan bercita-cita saya harus masuk ke sekolah mereka supaya bisa seperti itu. Dari situ ketika perjumpaan awal dengan mereka itu, saya mau menjadi seperti mereka. Lalu pertanyaan selanjutnya, yang kita tahu bahwa kehidupan menjadi seorang pastor itu ada banyak hal yang harus dihadapi, ataupun bisa kita katakan banyak hal yang harus dikekang. Ada itu menahan gaya hidup, ada hidup sederhana, nafsu juga harus ditahan. Lalu bagaimana cara pastor bisa menahan keinginan duniawi yang ada sekarang ini, Pastor? Jadi keinginan menjadi pastor itu harus dijalani dan diwujud nyatakan dengan cara masuk ke satu lembaga tertentu, kan gitu ya. Harus masuk ke lembaga tertentu yang ada dalam lingkaran gereja. Maka saya memilih untuk masuk ke dalam persaudaraan Ordo Kapusin. Gereja Katolik sudah mengaturkan ada hukum tertentu yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang mau masuk ke dalam lembaga itu. Setiap orang yang mau menjadi biarawan biarawati, pastor, frater, suster, bruder, dan lain-lain, mereka harus mengikrarkan 3 kaul. Mengikrarkan 3 kaul ini. Apa ini? 1, kaul ketaatan, kemudian kemurnian, kedua, baru ketiga kemiskinan. Nah, jadi yang mana urutannya ini sebenarnya tidak terlalu masalah. Tapi bahwa ketiga kaul ini, ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Nah, jadi inilah yang kami hidupi, inilah yang kami ikrarkan ketika kami dengan rela hati dan sadar hati masuk menginisiasikan diri ke lembaga itu sendiri, menjadi biarawan biarawati, menjadi suster, menjadi pastor, ataupun frater, ataupun bruder. Begitu dia. Jadi untuk hidup sederhana itu diaturkan dalam kaul kemiskinan. Kaul kemiskinan ini artinya bahwa kami secara pribadi tidak memiliki apa-apa. Boleh dikatakan misalnya bahwa ada yang kami punya, ada uang kami itu secara pribadi itu tidak ada, bahwa itu semua adalah uang ordo, sehingga segala jenis pengeluaran dan pemasukan itu harus dibuat secara tertulis dan diserahkan kepada ordo. Kami membutuhkan sesuatu, kami tinggal minta kepada ordo, kami mendapat sesuatu, apakah itu salam-salam lah, atau amplop-amplop apalah, itu harus dilaporkan secara tertulis juga kepada ordo. Kemudian untuk kaul ketaatan ini, kami dituntut untuk taat kepada gereja dan pimpinannya, bahwa kami sebagai anggota Ordo Kapusin, akhirnya, dan sebagai pastor saya, memiliki 2 pimpinan. Pimpinan sebagai Kapusin saya, itu namanya provinsial, dan pimpinan sebagai pastor, di mana dialah yang memberikan surat keputusan SK kepada saya untuk berkarya di paroki ini, itulah uskup. Nah, jadi, saya harus taat kepada pimpinan saya, provinsial saya, sebagai anggota persaudaraan Kapusin, maka saya juga harus taat kepada uskup sebagai pimpinan saya. Untuk kaul kemurnian itu secara letterletnya itu berbunyi sebenarnya tidak menikah. Artinya apa? Selama saya menjadi pastor, atau kerelaan saya untuk menjadi pastor itu dengan mengikrarkan kaul kemurnian itu, sampai kapanpun saya tidak bisa menikah. Saya tidak bisa memiliki istri. Nah, itu untuk kaul kemurnian itu sendiri. Kemudian orang yang selibat itu, orang yang ditahbiskan menjadi pastor misalnya seperti kami, itu demi kekudusannya sendiri. Dan itu demi kemuliaan kerajaan Allah. Dari teman-teman lain, silakan. Nah, jadi kan Pastor tadi kita sudah bicara tentang mengenai panggilan. Gini Pastor, kan biasanya kan Pastor kalau di Katolik kan ada juga pemberkatan pernikahan. Biasanya kan kalau yang memberkati itu kan Pastor. Nah, kalau di Protestan biasanya kan pastor yang memberkati kan pendeta itu kan ada ucapan syukur atau kayak mau dikasih ke pendetanya sebagai ucapan syukur karena dia sudah memberkati gitu pastor. Yang sukarela, tidak ada paksaan. Kalau di Katolik bagaimana itu konteksnya pastor? Apakah ada jemaat gitu yang memberikan? Memang
Ada. Memang itu digariskan, itu diaturkan dalam hukum gereja Katolik. Untuk perkawinan-perkawinan itu, marilah saya sebutkan istilahnya dalam bahasa kami ya, itu namanya iurastole. Iurastole, jadi ini sama dengan ucapan terima kasih pengantin atau ucapan terima kasih keluarga pengantin yang diberikan dengan sukarela itu kepada pastor yang memberkati. Ada. Jadi kan pastor, biasanya kalau kita sebagai makhluk sosial pasti kita tidak bisa hidup sendiri. Artinya pasti kita semakin kita dewasa, pasti kita ada ketertarikan untuk mencari seseorang yang ingin membantu kita. Contohnya pastor, untuk anak muda lah, pasti kita ada ketertarikan untuk mencari pasangan atau berpacaran gitu. Jadi kan pastor, kalau di ketika aku dulu pastor sekolah di SMA Sisi Siantar, jadi banyak teman-teman yang Katolik, teman-temanku, mereka waktu sebelum mereka ke sekolah seminari, mereka itu berpacaran pastor. Bahkan ketika mereka udah sekolah, mereka mau berpacaran. Jadi pastor, kalau menurut pastor, apakah pernah gitu seorang pastor ketika belum jadi pastor, ketika masih masuk pendidikan, itu diam-diam gitu berpacaran? Jadi sebenarnya untuk penjelasan singkat misalnya kan, kalau seminari itu sebenarnya masih tahap SMA. Belum ada ikatan kemana-mana sebenarnya. Bagaimana SMA di luar, Asisi, Bumi Mulia, Bintang Timur, negeri-negeri itu masih sama. Jadi tidak ada ikatan bahwa larangan bahwa tidak boleh pacaran di situ. Tidak ada sebenarnya. Nah, teman saya juga banyak yang seperti itu dulu. Hanya kebetulan saya tidak. Waktu SMP pun saya belum pernah lah sampai sekarang. Belum pernah. Hanya untuk godaan misalnya melihat teman-teman, cerita-cerita teman-teman begitu, bahwa tergoda untuk memiliki itu secara pikiran, ya secara manusiawi menurutku ya, bukan untuk membela diri, secara manusiawi barangkali wajar. Tetapi bagaimana lah misalnya untuk mengatasi ini, itulah bahwa kami sudah memasukkan diri pada lembaga ini tadi, maka mengintensifkan persaudaraan, kehangatan dengan teman-teman yang satu panggilan, itu bagian dari solusi untuk mengatasi masalah atau gejolak yang kadang hadir. Begitu. Dan kita pastor lanjut. Ada pertanyaan dari Margaret. Nah, di sini kan seperti yang kita ketahui kan, Pastor, gereja Protestan itu, termasuklah Metodis, itu ada dasar Alkitab yang mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi pelayan gereja ataupun yang dapat kita katakan pendeta untuk membangun sebuah keluarga. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, apakah dasar Alkitab dari gereja Katolik untuk mengharuskan pastor ataupun suster yang melayani di gereja tersebut untuk tidak menikah? Iya, lalu tentang itu, inilah pertanyaan yang kadang selalu muncul ketika bertanya tentang selibater, orang-orang yang Hindu selibat. Bahkan saudara-saudara kita yang beragama Protestan sering mengutip itu dari kitab Kejadian, ya kan? Sering mengutip kitab Kejadian. Nah, lalu sebenarnya kami bukan mau membela diri dengan itu sebenarnya, hanya dalam Injil Matius juga kan ada dibuat. Ada orang yang menikah, orang yang tidak menikah karena memang dari lahir dia tidak bisa seperti itu, kan gitu kan? Ada orang yang tidak menikah karena dibuat orang. Ada orang yang tidak menikah demi kerajaan Allah atas pilihan sendiri. Hanya apakah itu menjadi dasar dari selibat ini? Saya sendiri belum bisa saya pastikan. Apakah itu dasarnya? Tidak tahu. Tapi bahwa pilihan-pilihan itu ada. Ada orang yang tidak menikah karena 3 faktor ini tadi. Maka kami mengatakan, kami secara sadar mengatakan pilihan kami untuk tidak menikah itu demi kerajaan Allah. Karena apa? Kami tidak terikat pada ikatan perkawinan, tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Kenapa? Supaya kami bebas untuk mewartakan kerajaan Allah ke seluruh penjuru dunia. Jadi kami itu bebas diutus kemana saja. Nah, itu jadi dasar biblisnya. Oke lah, itu kita pakai dulu ya dari Injil Matius. Kemudian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga ada menegaskan tentang itu. Tentang selibat. Tentang selibat itu. Bahwa ini diterjemahkan juga dalam, ada dokumen yang dinamakan apa ini? Ada dokumen ini yang dikeluarkan oleh Paus Paulus yang ke-6. Jadi Paus itu pimpinan gereja Katolik kan? Pimpinan tertinggi gereja Katolik. Dikatakan di situ ialah bahwa kehidupan selibat adalah bukti kasih tanpa syarat dan mendorong kepada kasih yang terbuka kepada semua orang. Jadi inilah dimensi sosialnya tadi. Kami itu selibat bukan karena kami egois, tidak mau hidup dengan semua orang, tetapi kami itu memilih hidup selibat itu demi kesempurnaan dan totalitas pelayanan cinta kepada banyak orang dan semua orang. Ketika kehidupan pastor juga sebagai seorang suku Batak yang mengenal salah satu nilai budayanya Hamuraun, Hagabion, sama Hasanapon. Lalu apalah tanggapan keluarga pastor ketika pastor memang sudah membulatkan tekad untuk masuk dan menjadi seorang pastor? Karena kan dalam orang Batak butuh namanya keturunan yang terutama, termasuk dalam 3 yang tadi. Dan apakah karena keputusan pastor ini dengan tidak berkeluarga juga, dengan selibat, apakah keluarga pastor juga terkena dampak sosial secara adat? Apakah ada begitu, pastor? Jawaban singkatnya tidak. Tetapi dalam penghayatan masyarakat umat Katolik bersama dengan pastornya, ada kalanya memang dan konteksnya luas, dalam tanda kutip, menjadi seorang pastor itu menjadi masuk pada kelompok kalangan atas. Artinya sangat dihormati. Sangat dihormati. Karena itu, ketika ada dari satu keluarga anaknya menjadi pastor atau menjadi suster, maka mereka, orang tua kami, secara sosial itu naik martabatnya. Lebih juga dikagumi orang, lebih dibanggakan orang, dan lebih dihormati. Begitu dampak sosialnya.
Begitu. Kalau masalah adat misalnya, oke lah, satu catatan lah misalnya, oke lah, kami memang tidak tidak wajib lagi ikut untuk mengikuti acara adat. Tidak wajib. Tidak wajib lagi, karena misalnya saya kan sudah menjadi pastor. Iya. Siapa hula-hula saya? Tidak. Siapa pamorong saya? Tidak lagi jelas sebenarnya. Biarawan, biarawati itu katanya itu udah dibedakan semua dari KTP, dari kartu keluarga itu dibedakan. Dibedakan dari Maksudnya nggak masuk KTP, katanya kan pastor ke kartu keluarga, itu nggak masuk lagi dari pastor ke kartu keluarga, orang tua pastor gitu. Apakah itu benar, pastor? memang Oh, Memang, karena prinsipnya juga kan seperti ini. Sama dengan kita lah, adik-adik yang nanti akan menikah. iya. Kan jumpa waktu nanti menikah kan akan dipisahkan juga dari KTP, dari Iya. kartu keluarga orang tua. Yang jelas, pilihan untuk hidup selibat itu tidak meniadakan dimensi sosial kami. Karena tetap sebagai makhluk sosial. Kami juga hidup di sini bersaudara dengan teman-teman satu komunitas, dengan satu ordo, bersaudara juga dengan semua umat dan semua orang. Artinya, kami tetap sebagai makhluk sosial. Kebetulan orang-orang Batak yang Katolik yang tahu tentang pilihan itu memang tidak pernah sampai detik ini saya tidak pernah mendengar ada orang yang mencela hidup selibat. Saya tidak pernah mendengar dan saya sangat yakin tidak akan pernah ada yang mencela. Tetapi bahwa mempertanyakan pasti ada. Mempertanyakan, misalnya pertanyaannya apa? Kenapa lah kau pilih tidak menikah? Kan lebih enak menikah, kan bisa kata orang. Ya, seperti itulah mungkin Pak Pastor juga. Ah. Lebih kurangnya seperti itulah. Sudah siap nggak Pastor dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Oh, sudah kenyang. Sudah banyak dan selalu. Karena pertanyaan mereka itu kan pertanyaan bukan untuk menjatuhkan, pertanyaannya bukan untuk mengucilkan, tapi pertanyaan itu sebenarnya datang dari keheranan dan keingintahuan. Itu aja menurutku ya. Yang di luar Katolik yang hidup selibat juga Pastor. Kira-kira menurut Pastor apakah mereka akan dikucilkan juga karena pilihan mereka hidup selibat ini? Tidak akan pernah. Jadi orang-orang seperti itu tidak akan pernah dikucilkan karena itu pilihan hidup gitu. Bahkan orang-orang yang tidak menikah, tetapi tidak pastor, tidak biksu, itu sebenarnya juga tidak pernah dikucilkan menurut saya. Kalau dikatakan pengucilan itu, artinya selibat itu dipandang sebagai penyakit. Kalau dikucilkan, itu saya kasarnya ya, itu saya buat kasarnya. Kenapa seseorang itu dikucilkan? Seseorang dikucilkan itu kalau satu, dia penyakitan, tidak memiliki apa-apa, misalnya. Karena ada itu ya, faktor sosial ya, karena dia tidak memiliki apa-apa, ya udahlah kamu sana, kami di sini, kamu tidak memiliki apa-apa, misalnya seperti itu. Itu bahasa saya ya. Dan saya yakin, dan yakinlah bahwa orang-orang yang selibat dalam konteksnya selibat itu tidak akan pernah dikucilkan, malah akan diterima. Tapi bagaimana memang dia hidup, asalkan dia punya alasan untuk hidup selibat, Berarti harus punya alasan juga. alasan yang masuk akal demi apa? Pengen hidup selibat untuk tidak menikah jadi pastor atau jadi biarawati kan banyak kita temui kan pastor di zaman sekarang ini tentunya kelainan apa itu namanya orientasi seksual. Pastor, apakah pernah pastor pernah melihat ada orang masuk ingin jadi pastor karena secara diam-diam dia hanya karena dia tidak tertarik dengan lawan jenisnya, seakan-akan pastor atau suster itu menjadi pelarian? Pernah nggak pastor temui orang seperti itu? Syarat untuk menjadi pastor ialah sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani. Kalau saya sebagai laki-laki harus sehat secara seksual, harus memiliki orientasi seksual kepada lawan jenis saya. Itu. Lalu, gimana kalau ketahuan misalnya dia homo? Kan gitu akhirnya pertanyaannya ini. Apakah ada tesnya gitu, pastor? Kalau Tes tesnya, gitu, tesnya tidak ada. Tesnya tidak ada. Tetapi kalau memang dia orientasi seksualnya sama artinya kesesama jenis ya. Kalau ada kejadian-kejadian atau ada cerita-cerita, akhirnya ketahuan lah misalnya dia homo, maka gereja berhak tidak menerimanya. Artinya kan kalau kemurnian itu nanti kan tidak bisa tercapai lagi. Karena kalau kebetulan nanti di tempat itu ditemukannya orang yang sama orientasi dengan dia, kan foya-foya lah mereka di situ terus, sama-sama laki-laki, Iya, pastor. kan gitu, sama-sama perempuan. Maka orang yang seperti itu, yang LGBT itu tidak akan pernah bisa diterima menjadi pastor atau suster. Ungkapan dari Paus Fransiskus bahwa LGBT itu sebenarnya adalah dosa. LGBT itu adalah dosa, tetapi orang yang LGBT jangan pernah singkirkan. Jangan pernah kucilkan orang yang LGBT. Tapi bagaimanalah mereka hendaknya disadarkan dengan keadaan mereka itu. Tetapi kalau yang ketahuan, misalnya frater dia, ketahuan dia homo, dikeluarkan, itu kan demi menjaga marwah dari kaul kemurnian. Pastor itu mulai tertarik untuk bergabung ke sekolah seminar itu sejak kelas 5 SD. Apakah situ pastor sudah tahu kalau konsekuensinya kalau masuk ke seminar itu nanti ujung-ujungnya kalau jadi pastor itu tidak menikah? Tidak ingat lagi apa yang saya pikirkan dulu. Oh iya, pastor. Hanya yang saya lihat begini. Mereka kan anak seminari, datang. Mereka buat drama, menari, dan semua anak seminari kan laki-laki. Ketika mereka menari, harus ada peran perempuan, anak seminari itu sendiri menjadi perempuan. Ketika berdrama, ada peran ibu, istri, atau saudari perempuan, maka laki-laki itu sendiri yang bermetamorfosis dalam drama itu menjadi perempuan. Jadi inilah yang menarik. Kenapa anak seminari itu sedemikian berbakat? Laki-laki bisa menjadi perempuan. Nah, itulah satu yang menarik. Saya tampaknya dulu belum berpikir bahwa menjadi pastor itu
atau menjadi anak seminar dulu ya, anak seminar itu bahwa tidak akan bisa menikah. Setelah masuk ke dalam bahwa akhirnya tahu. Mundur. Enggak, saya tidak menyesal. Atau ada ternyata seperti ini, mundur lah aku jadi pastor nggak pernah. Enggak, saya sendiri enggak. Oh, Saya sendiri enggak. Tapi ada kawan-kawan yang seperti itu. Ada kawan-kawan yang seperti itu. Tidak sanggup mereka katakanlah untuk hidup sendiri. Tidak sanggup ya keluar menikah mereka begitu. Saya ingin menambahkan lagi, Pastor. Bukankah orang juga akan berpendapat bahwa melayani Tuhan kan bisa juga dengan menikah tadi gitu, Pastor? Lalu kenapa sih harus sampai sekekeh itu sampai tidak menikah memilih jalan ini? Orang kan bebas berbicara apa. Kan gitu satu ya. Orang bebas kan bisa bebas berbicara apa. Samanya itu kalau saya mengulangi atau menerjemahkan itu misalnya. Misalnya laki-laki yang menikah. Kan dia sudah memilih cewek tertentu menjadi istrinya. Kenapa harus dia? Kan banyak orang yang lebih cantik. Ada orang mungkin yang lebih sesuai kriterianya. Benar. Tetapi pandangan orang lain, kenapa harus dia? Jawaban si laki-laki itu apa? Karena udah cinta. Udah nyaman dengan dia. Udah yakin bahwa bersama dia aku akan hidup bahagia. Bisa menjalani hidupku secara sempurna. Barangkali itu jawabannya. Kan gitu ya. Jadi kalau pertanyaan itu diberikan kepada kami. Toh dengan menikah juga Bisa melayani. bisa melayani orang lain. Tapi kalau dengan tidak menikah, ini kan sudah satu tradisi ya. Udah satu tradisi yang berkembang dan tidak dilarang dalam gereja. Dalam kekristenan barangkali. Kan tidak dilarang juga. Nah itu makanya saya katakan tadi, pilihan hidup itu kan ada dua. Menikah dan tidak menikah. Ya. Demi kerajaan Allah bisa dikatakan seperti itu. Dan begitu saja sebenarnya jawabannya. Oh saya sudah memilih ini, sudah jatuh cinta dengan ini. Itu saja menurutku. Tapi perlu diingat jawaban orang itu beda-beda ya. Jawaban orang itu beda-beda. Closing statement dari Pastor untuk orang-orang yang juga di luar sana, yang sama juga seperti Pastor, ada yang berprofesi sebagai Pastor dan memang dia membuat keputusan untuk tidak menikah demi melayani Tuhan. Apalah closing statement dari Pastor untuk mereka-mereka yang selibat ini? Closing statement Iya. untuk kami-kami ini yang tidak menikah. Iya. Gitu. Iya. Saya hanya mengatakan pilihan hidup yang kita pilihkan ini, yang kita jalani ini adalah rahmat terbesar yang bisa kita terima. Kita secara sadar telah membuka hati pada panggilan Tuhan. Kita secara sadar telah siap diutus kemanapun demi pewartaan sabda Tuhan. Maka rahmat ini adalah rahmat yang paling besar, rahmat yang harus disyukuri, dan rahmat yang harus dibagikan. Nikmati itu, enjoy di situ, dan bahagia di situ. Demikian Tuhan dimuliakan dan kita dikuduskan. Itu menurut saya. Guys, luar biasa sekali. Oke, saudara-saudari, jadi berikut adalah hasil wawancara kami kepada Pastor Tommy Sinamora. Kita demikianlah wawancara kami. Sekian dari kelompok 2 Etika Kristen. Terima kasih. Shalom.